Hai teman, apa sih yang kalian pikirkan tentang birokrasi? Tentunya, birokrasi sudah tidak asing lagi dong di kalangan masyarakat, terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Birokrasi biasanya dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk. Seperti korupsi, kemudian proses yang ribet dan berbelit-belit, dan yang terakhir, kaku. Birokrasi sebenarnya tidak seperti itu kok. Coba deh lihat penjelasanku setelah ini. Mari kita bahas apa itu birokrasi. Asal-usul istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu biural yang artinya meja, dan istilah kratos yang artinya kekuasaan. Jadi, berdasarkan kata tersebut, birokrasi diartikan sebagai tempat yang di sana para pejabat bekerja. Selanjutnya, pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu bentuk organisasi. Birokrasi lebih tepat diterapkan pada suatu aktivitas yang memerlukan koordinasi ketat terhadap kegiatan sejumlah orang dan sangat terspesialisasi. Selanjutnya, ada karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama adalah tingkat spesialisasi yang tinggi. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu dengan yang lainnya. Kedua, ada struktur kewenangan hierarki. Jabatan-jabatan dan tingkatan hierarki disusun dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, ada hubungan antar anggota bersifat impersonal. Setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Yang keempat, rekrutmen didasarkan pada kemampuan teknis. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian objektif. Yang kelima, ada diferensiasi pendapat resmi dan pribadi. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kemudian, ada fungsi birokrasi. Menurut Michael J. Roskin, ada 4 fungsi birokrasi. Di antaranya yaitu
Yang pertama, ada administrasi. Fungsi administrasi bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang yang sudah disusun. Artinya, fungsi administrasi adalah menjalankan kebijakan umum suatu negara yang sudah dirancang dan ditetapkan untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada pelayanan. Pada dasarnya, birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat. Salah satu contohnya adalah birokrasi di korporasi negara, seperti perusahaan jawatan kereta api, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Yang ketiga, ada regulasi. Umumnya, fungsi regulasi suatu pemerintahan dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaannya. Badan birokrasi akan dihadapkan pada dua pilihan, kepentingan individu versus kepentingan masyarakat umum. Yang keempat, sebagai pengumpul informasi. Badan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Misalnya, terdapat pungutan liar saat pembuatan SIM dan STNK, maka pemerintah akan merancang prosedur baru dalam pembuatan SIM dan STNK untuk menghindari pungutan liar tersebut. Kemudian, selanjutnya ada kelemahan dan problema birokrasi. Yang pertama, standar efisiensi fungsional. Penekanannya berlebihan terhadap rasionalitas, impersonalitas, hierarki. Menurut Weber, ada dua dampak dari konsep ini, yaitu yang pertama dari segi regulasi. Artinya, dengan semakin meningkatnya aturan-aturan yang harus dipatuhi, mengakibatkan kecenderungan hubungan dengan pimpinan teramat formal. Kemudian yang kedua, organisasi birokrasi gagal menjalankan fungsi koordinasi karena terlalu kaku dengan rasionalitas dan hierarki. Kemudian yang ketiga yaitu penyelewengan tujuan. Kecenderungan untuk setia dan patuh pada peraturan sering diabaikan dan lebih mengambil keuntungan pribadi sebagai tujuannya. Akibatnya, birokrasi menjadi kurang fleksibel, kaku, berlebihan, tidak masuk akal terhadap perubahan. Yang keempat, yaitu pita merah. Pita merah merupakan suatu istilah yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya prosedur-prosedur birokratik yang mempunyai ciri ketaatan mekanis pada peraturan formalitas yang berlebihan dan lebih banyak memperhatikan hal-hal yang rutin, yang mengakibatkan berkepanjangannya atau penundaan dan kemendekan. Kemudian, kondisi birokrasi di Indonesia. Yang pertama, birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah. Yang kedua, ada birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian dan berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah servis secara langsung kepada masyarakat.
Yang terakhir, birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. Bye-bye teman, jangan lupa di like dan subscribe ya teman. Terima kasih.